Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Senyum ceria, sehat selalu, luar biasa. Halo teman-teman, hari ini hari Selasa. Kita daring bersama Bunda Widya dalam tema binatang, masih melanjutkan minggu yang lalu, yaitu tentang di mana tempat hidup binatang. Ya, sebelum kita memulai lebih jauh, apa yang harus kita lakukan sebelum memulai kegiatan? Kita akan berdoa supaya diberikan kelancaran sampai di akhir KBM nanti. Yuk kita mulai. Sikap berdoa. 1, 2, 3. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Esok lusa tetap berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarkanlah doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Ya Allah, berikanlah kemudahan, kelancaran pada pembelajaran hari ini. Limpahkanlah bagi kami semua kesehatan hingga kami nantinya bisa bertemu di PAUD Mutiara Bunda. Amin, amin ya robbal alamin. Halo teman-teman, masih ingat pelajaran kita atau kita bermain apa minggu yang lalu? Ya, tema kita masih seputar tentang binatang ya. Terakhir dengan Bunda Novi, Bunda Widya ingatkan tentang apa? Iya, tentang di mana hewan atau binatang itu berada atau biasanya hidup. Biasanya ada di mana? Misalnya kalau ikan biasanya ada di mana atau tempat hidupnya ada di mana? Ya, ikan selalu memerlukan air, berarti dia di tempat yang ada airnya. Di mana tempatnya ikan? Ada di kolam, ada di sungai, ada di laut. Terus ada di mana lagi? Ayo bisa nyebutkan? Ada di tambak, ya, yang berupa yang ada airnya. Jadi tempat hidupnya ikan ada di air. Selain tempat hidup binatang ada di air, apa lagi? Yang ada di udara. Misalnya dia bisa terbang di udara. Apa itu? Biasanya burung, ya. Meskipun bisa hinggap atau turun ke daratan atau turun di dataran, tetapi biasanya burung itu hidup di tempat-tempat yang tinggi, misalnya di atas pohon. Mungkin jika punya rumah di atas pohon, ya bisa terbang, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain juga dengan terbang. Ya. Selain di air, di udara, ada lagi yang di darat atau di dataran. Bisa berjalan di dataran seperti kita manusia ya, bisa berjalan-jalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi tidak terbang seperti burung atau hidup di air berenang-renang. Yaitu contohnya misalnya apa yang ada di sekitar kita? Kucing. Ada lagi? Ayam. Ada lagi? Ayo apa lagi? Ya, biasanya kita melihat ada katak ya. Katak atau kodok. Katak atau kodok itu hidup di dua alam, bisa di air dan bisa di dataran atau di daratan. Kemudian sesekali waktu kita kalau ke kebun binatang, banyak yang kita bisa lihat ya. Contohnya yang bisa atau hidup di daratan atau dataran yaitu gajah, kemudian jenis-jenis unggas. Unggas itu ayam, bebek, angsa ya. Nah, angsa juga dia bisa hidup di dataran dan di air, berenang-renang di air ya, seperti bebek itu. Ya, seperti itu. Nah, masih ingat lagunya ya? Yuk kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Ini atap rumahku, ini lubang kelinci, ini sarang burung dan ini sarang lebah. Ini sarang lebah, ini sarang burung, ini lubang kelinci dan ini atap rumahku. Iya.
Ya, bentuknya segitiga, bentuknya lingkaran, bentuknya oval, dan ini apa? Bisa U atau bisa huruf V. Ya, jadi tadi Bunda sudah menyebut unggas ya. Jadi unggas contohnya ayam, termasuk bebek atau angsa atau burung. Itu khususnya burung bisa terbang dan bisa dia hidup jalan atau di jalanan ya, di daratan ya. Kemudian bebek juga bisa, atau angsa bisa berenang di air, juga bisa berjalan di dataran, di tanah ya. Kemudian angsa juga gitu. Angsa tuh yang seperti apa ya? Yang lehernya panjang, kemudian bulu-bulunya putih, itu yang kita namakan angsa. Ada lagi ayam ya, yang sering kita lihat adalah ayam. Ayam jenis unggas. Kalau ayam hanya bisa berjalan atau hidup di daratan atau di dataran, tidak bisa berenang kalau ayam ya. Kalau ayam dia hanya ada di lingkungan tanah, mungkin di rumput-rumput, di tanah yang agak ada batu-batuannya. Ya, itu ayam ya. Mungkin teman-teman sering lihat di rumah ayam yang di kandang ya. Kalau mungkin lingkungannya cukup luas, punya kebun, atau kita mungkin kebetulan ada di sawah, lihat ayam biasa liar ya, artinya tidak dikandangkan. Dia mencari makan rumput-rumputan, biji-bijian, kemudian tanah diambil ya. Nah, itu ayam ya, hidupnya ayam. Sekarang Bunda ingin mencontohkan. Ayo. Apa ini? Ya, ini juga ayam, tapi masih kecil. Jadi anak ayam. Iya. Anak ayam, Bunda sudah membuat contohnya. Nanti teman-teman juga membuat contohnya ya. Ini anak ayam. Bunda buat warna-warni supaya teman-teman juga bisa belajar tentang warna. Ya, kebetulan ini Bunda badannya ini warna merah, kepalanya warna hitam, sayap ya, semacam sayap ini untuk ayam yang biasanya berkepak-kepak gitu, warna biru. Kemudian kakinya warna apa? Warna kuning. Kita tempel mata, kemudian paruh ya, jadi mulut. Kalau pada unggas atau pada ayam ini kita namakan paruh. Kemudian di atas kita beli biasanya jengger ya, tapi kalau masih kecil ini hanya untuk hiasan ya. Teman-teman sambil mengingat bagian-bagian dari binatang, anggota tubuh binatang juga ada ya. Jadi ada dari kepala, punya mata, punya, kemudian ini paruh. Atau biasa kalau teman-teman sehari-harinya bilangnya cucuk ya, cucuk ayam. Dan ini badannya ya. Kemudian ada punya sayap. Ya, meskipun punya sayap tetapi tidak bisa terbang. Berbeda dengan burung. Nah, ada kaki ya, kakinya ayam. Ya, kakinya ayam ada 2 ya. Ini ekornya kalau masih kecil kan begitu ya. Nah, kemudian karena ayam atau unggas ini dia di daratan atau di dataran ya, jadi kita berikan rumput-rumput supaya nampak dia berjalan di tanah seperti itu ya. Nanti dicoba ya di rumah ya, dibantu oleh mama atau ayah, kemudian ditempel pada buku gambar ya. Nanti Bunda akan bagikan potongan-potongannya, tinggal menempel. Kemudian teman-teman semua sambil mengingat ini pada bagian kaki, bagian badannya, bagian sayap, bagian kepala. Begitu ya, bisa ya. Yuk kita coba ya. Coba sebentar kita mencoba pakai dilem ya. Jadi nanti Bunda bagikan sudah berupa potongan-potongannya. Jadi teman-teman tinggal menempelkan saja ya, misalnya ini ya. Nah, ini dibantu sama mama, dipotong ya, bentuk lingkaran menjadi setengah lingkaran ya, setengah lingkaran. Ini bagian tubuhnya ayam ya, ya seperti ini ya, kita tempelkan ya. Kemudian supaya kelihatan badannya besar, gemuk seperti anak ayam, kita tambahkan lagi. Nah, sudah jadi ya, ini badannya. Terus kita berikan sayap ya. Sayapnya Bunda juga sudah siapkan
berbentuk setengah lingkaran juga. Oke, seperti ini ya. Kemudian apa yang belum juga, masih belum, Bunda punya lingkaran ya. Lingkaran, berbentuk lingkaran. Ya, kita tempelkan sebagai kepalanya ayam. Apalagi teman-teman yang harus dilengkapi di kepala, ada paruhnya ya. Bunda ambil paruh ya. Ditempel di mana kalau paruh? Ya, di sini seperti ini. Ya, kemudian matanya belum Bunda. Ya, nanti ya, ini mata. Matanya. Ya, ada matanya. Nah, sebagai ada di kepala ya, supaya tampak ayam itu punya bulu. Nah, di atasnya kepala kita tempel ini. Nah, ya lucu ya. Kemudian Bunda berikan kakinya ayam. Ya. Ini ya. Balik. Satu lagi. Kakinya ayam berapa? Kakinya ayam berapa yuk? Kakinya ayam ada 2. Iya, supaya ini kita berikan ekor ya. Ayam. Tuh. Oke. Seperti ini. Ya. Oke. Jadi nanti teman-teman coba ya, seperti ini. Nanti Bunda bagi ya kertasnya, sehingga teman-teman nanti tinggal menempel di rumah. Ya, ini ayam ya. Kemudian masih kurang ya, supaya nampak ayam itu berjalan-jalan di atas rumput. Kita berikan rumput di sini. Gitu ya. Oke, bisa ya. Baik. Kalau sudah paham tadi, Bunda akhiri KBM Dasar Daring hari ini. Semoga nanti teman-teman semua bisa mengerjakan dengan senang hati, dengan happy tentunya. Tidak boleh menangis ya. Semangat selalu. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.